Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diberkati oleh kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan dengan tema bertobat selagi masih ada kesempatan, yang akan dilayani oleh Pak Pendeta James Damani. Kami ucapkan selamat melayani. Dan untuk mengawali ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani metodis nomor 85, nyatakan betapa indah harinya. Anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
kita, membawa segala kesalahan yang kita perbuat di hadapan Tuhan di dalam minggu ini. Mari kita datang secara pribadi memohon pengampunan, sehingga setiap kita yang pada saat ini ada di hadapan Tuhan, kita boleh dianugerahi pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita datang secara pribadi. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik, sebab hidup kita ada di tangan Tuhan, dan pujian kita tidak akan terhenti. Nyatakan hidupku ada di tangan Tuhan. Hidupku ada di tangan
hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kita tetap bersyukur bagi Tuhan, sebab hari ini disediakan untuk kita hari yang terbaik. Kita berresponsoria bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 8 secara berganti-gantian bersama dengan saya, kaum perempuan di ayat yang ganjil, kaum laki-laki di ayat yang genap, dan di ayat yang ke-8 nanti kita bersama-sama. Mazmur 63 ayat 1, kerinduan kepada Allah, bersama dengan saya, kaum perempuan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah aku lagi aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih pada Engkau. Karena yang kering dan kehausan tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan dimakan sengsem jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan
bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Mereka minum dari batu karang rohani sebagai rohani mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah telah berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Supaya seperti tertulis, mereka duduklah di bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mati dipanggut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sehingga contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia telah akan membiarkan kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian dari kelas meeting Yanti.
kita di hadapan Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Novia Daud. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian kita, nyatakan sujud di altarnya.
pada saat ini terjadi dalam hidup kami. Sebelum kami dijamah oleh firman Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan melalui puji-pujian. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati buat kami dan dibangkitkan buat kami. Terima kasih karena gereja-Mu dan gereja Tuhan seluruh dunia akan bersama-sama memperingati akan kematian-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga melalui perayaan Paskah. Terima kasih Tuhan karena Kau memberi kesempatan GMI Immanuel Banjarmasin gereja kami juga bersama-sama mempersiapkan Paskah pada tahun ini sebagai satu wujud ucapan syukur dan juga wujud komitmen pengikutan kami akan Tuhan dalam perjalanan hidup kami setiap waktu. Kami bersyukur karena Tuhan juga mengizinkan gereja-Mu ini ada dan beberapa harus dibenahi juga untuk pastori, untuk kerinduan kami semua, di mana pastori ini akan diperbaiki lebih baik lagi melalui pembangunan MCK, juga untuk pengadaan 1 unit kulkas serta bangku-bangku yang perlu ditambah di ruangan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan memberikan kepada jemaat-Mu semua satu beban bersama-sama untuk mewujudkan kerinduan ini Tuhan menjadi sesuatu yang nyata di dalam perjalanan pelayanan gereja-Mu. Juga ya Tuhan, kerinduan kami untuk mendapatkan tanah di seberang ini ya Tuhan, kami rindu kiranya tanah ini Tuhan menjadi satu wujud nyata untuk pelebaran pelayanan GMI melalui sekolah, melalui aula dan juga beberapa hal yang kami rindukan memperlebar akan gedung gereja ini. Demikian juga ya Bapa, kami serahkan beban-beban di mana Tuhan di dalam pelayanan kami khususnya dan kerinduan jemaat-Mu Tuhan untuk membawa jiwa, setiap orang membawa dan memperkenalkan Yesus kepada teman, keluarga dan juga handai tolan kami, sehingga ya Tuhan mereka juga merasakan bagaimana jamahan Tuhan di dalam hidup mereka. Melalui kesaksian hidup kami, mereka juga mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kami percaya Bapa, jemaat-Mu memiliki kesensitifan rohani, memikirkan akan keselamatan teman-temannya, keselamatan saudaranya. Demikian juga ya Bapa, kami saat ini juga berdoa, kiranya ya Tuhan, saudara-saudara kami yang lansia, saudara kami yang sakit, mereka yang lemah tubuh, demikian kami bersyukur untuk saudara kami Patrick yang sudah melalui operasi amandelnya. Tuhan terus memberkati sehingga ya Tuhan diberikan kesehatan yang senantiasa terjadi. Demikian juga untuk para ibu-ibu lansia, Tuhan juga berkati, juga untuk Bapak Joni, Tuhan berkati yang sudah lama tidak nampak kehadiran mereka di dalam ibadah. Tuhan juga mendorong mereka dan memberkati mereka untuk mereka bersama-sama kembali beribadah dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara kami, anak-anak kami yang sedang lanjut studi, mereka yang menghadapi pergumulan akan perkuliahan mereka. Tuhan akan buka jalan buat setiap mereka. Tuhan berikan kepandaian dan juga kecekatan di dalam mempelajari segala sesuatunya melalui perkuliahan mereka, baik mereka yang ada di Banjarmasin maupun mereka yang ada di luar kota. Kiranya Tuhan mereka dapat menuntut ilmu mereka sampai mereka selesaikan dengan baik dan dengan nilai yang memuaskan dan menjadi kebanggaan buat gereja serta orang tua dan keluarga mereka. Tuhan, kami saat ini menaruh harapan dan menaruh doa-doa kami, syafaat kami ini Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah juru syafaat kami
yang akan membawa kami untuk mewujudkan doa-doa ini menjadi satu karya yang indah melalui karya tangan-Mu di dalam kehidupan gereja dan pelayanan kami. Terima kasih untuk tim musik, terima kasih untuk tim WL dan juga untuk singer serta seluruh pelayan ibadah pada pagi hari ini, khususnya Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta James Damanik akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi akan hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan buat jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan yang Terima kasih untuk Ibu Novi yang sudah membawakan kita di dalam doa syafaat kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan pujian kita, Ingat Kasih-Nya. Nyatakan begitu besar kasih
tidak ada seorang pun dari mereka suatu saat mengalami keterpisahan keluar dari kawanan domba gembalaanmu. Setiap anak-anak ini berharga di mata-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka bersekolah minggu, diajar firman Tuhan, dan menolong mereka bertumbuh dalam Tuhan sejak dari kecil. Dan Engkau memberkati para pengajar, dan tolonglah mereka mengalami Kristus dalam hidup mereka, sehingga bukan saja mereka mengajarkan pengetahuan, tapi juga mereka mentransfer keteladanan hidup mereka yang bersama dengan Kristus. Kami serahkan juga kami bersama yang akan menerima firman Tuhan di ruangan ini, juga sama-sama Engkau berkati, seperti anak sekolah minggu menerima berkat firman Tuhan di ruang sekolah minggu. Kami berdoa agar kiranya juga remaja dan sekolah minggu ini bertumbuh, berdampak, sehingga ruangan juga tersedia cukup untuk mereka Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang disediakan untuk kita, diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Injil Lukas pasal 13 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema bertobat selagi masih ada kesempatan. Bapak Ibu saudaraku jemaat Immanuel Banjarmasin yang mengasihi Tuhan, yang beribadah
onsite dan juga online, dan semua orang yang hari ini mengikuti ibadah dari streaming di Immanuel Banjarmasin. Apa yang kita baca pada bagian firman Tuhan ini cukup diwakili dengan satu lagu pujian rohani yang sampai hari ini sangat terkenal dengan judul "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Pertama, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang terkesima dengan pujian ini karena melodinya yang menyentuh hati. Disebutkan di sana, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan dan seterusnya. Melodinya sungguh pas menyentuh hati, termasuk syairnya, kata-kata yang ada di dalam pujian ini. Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, yang kedua, ternyata sekalipun melodi dan syairnya begitu menggugah hati, teramat banyak orang tidak meresapi dan mempraktikkannya sebagai satu koreksi diri yang up to date, yang nyata. Ini berpikir tentang orang lain. Ini berpikir tentang sesuatu yang bisa diungkapkan sementara lip service, lip sync, kata-kata. Tetapi pernah nggak kita mencoba mencari tahu kenapa penulis lagu rohani ini menuliskan seperti itu? Ternyata Bapak Ibu juga mengalami pergumulan-pergumulan, dan tentunya ada satu di ujung daripada pergumulan itu, sesuatu yang membuat dia mengerti ini kesempatan, dan yang semua kesempatan yang terjadi yang terbaik adalah untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, di dalam minggu-minggu Lenten ini atau Minggu Lent, kita baca pada bagian tentang akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan dalam pengajaran Tuhan Yesus. Masa itu menjelaskan tentang masa yang akan datang nanti yang disebut dengan akhir zaman. Tapi bukan zaman akhir. Bapak Ibu, dua istilah yang diperkenalkan Alkitab kepada kita. Akhir zaman itu adalah benar-benar di penghujung daripada zaman sebelum kedatangan Yesus nanti kedua kali. Orang dunia mengenal itu seperti kiamat. Dan Alkitab menjelaskan itu menurut kitab Tesalonika, firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika. Karena mereka khawatir dan seperti apa menyongsong dan mengakhiri, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Maka firman itu datang kepada jemaat Tesalonika melalui Rasul Paulus. Intinya adalah ketika Yesus nanti datang kedua kali di awan-awan, yang mati lebih dahulu bangkit, ya, dalam Tuhan. Baru kemudian diangkat yang masih hidup. Rapture, pengangkatan. Ada yang masih hidup. Tetapi juga Bapak Ibu Saudaraku, tentu mereka yang tidak percaya Tuhan itu masuk ke dalam penghakiman, atau yang disebut dengan kata lain penghukuman. Nah Bapak Ibu, itu akhir zaman yang benar-benar zaman berakhir. Maka sampai dengan hari ini, jikalau Yesus firman itu belum datang kedua kali, maka ini adalah disebut masa anugerah. Seperti yang dikatakan pada bagian yang terakhir daripada nas yang kita baca tadi. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Satu perumpamaan tentang pohon ara yang dipakai Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka di pasal 12 itu,
orang-orang yang bertanya tentang akhir zaman. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita juga bertanya-tanya tentang akhir zaman dan zaman akhir, sebenarnya itu sudah persoalan klasik. Sudah dari zaman Raja Daud itu juga bertanya tentang akhir zaman. Sampai kemudian bangsa Israel itu dibuang ke pembuangan itu 2 kali. Tetap bertanya akhir zaman itu kapan. Dan ternyata bangsa Israel itu utuh kembali, silih bergantian memimpin, dan kemudian sampai kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan pola daripada karakter manusia di zaman perjanjian lama itu sampai ke masa kita sekarang ini diperhadapkan dengan 2 hal itu menurut firman Tuhan ini. Yang pertama disebutkan zaman ini akan berlalu dan banyak orang tidak memaknainya dengan tepat. Maka berlakulah kepada mereka akhir zaman personal atau pribadi. Ketika seseorang meninggal, maka berakhirlah zaman bagi dia. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apa perbedaan orang yang meninggal secara umum dengan orang yang di dalam Tuhan? Itulah perbedaannya. Jikalau kita meninggal dipanggil Tuhan dan berkata Bapak Ibu, ya semua karena sudah akhirnya selesai. Apa bedanya Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu Saudaraku jemaat khususnya yang muda-muda, jangan kita berpikir kematian itu hanya milik orang tua. Orang yang baru lahir 1 hari saja pun ada yang meninggal. Murid saya pada waktu saya mengajar di STT Apollos Jakarta, melayani di kota Palu, menantikan 9 bulan anak kedua mereka. Sukacita dirayakan 3 bulan, dirayakan 7 bulan. Pada waktu lahir, betapa senangnya keluarga besar itu. Keluarganya dari Kalimantan Barat diundang ayah ibunya, saudaranya ke Palu. Mungkin mereka memotong kambing di sana seekor, berpesta kelahiran. Tapi apa yang terjadi besoknya? Pagi-pagi benar, kok ini anak tidak menangis? Kok ini anak anteng-anteng aja? Dan dilihat ketika mau dikasih minum susu, ternyata tidak bernafas. Wajahnya sudah membiru. Bapak Ibu, apa kata dokter? Ini anak sakit jantung. Masa sih 1 hari langsung kena jantung? Dan Bapak Ibu Saudaraku, kita juga bertemu seseorang yang berusia 102 tahun dari Jepang. Kok nggak dipanggil-panggil Tuhan? Rasanya sudah ringkih dan capek hidup, tapi kok nggak dipanggil Tuhan? Satu keadaan yang diperhadapkan dengan realita sampai dengan hari ini kita lihat. Itulah sebabnya Bapak Ibu tentang akhir zaman ini yang menyangkut dengan poin pertama kematian, bukanlah disebutkan itu bagian orang-orang tua atau yang kena sakit penyakit, bukan. Tapi milik semua orang. Kapan Tuhan mau berhenti, dia bisa saja berhenti. Kapan Tuhan mau perpanjang, bisa saja diperpanjang. Maka seperti apa kita mengisi waktu perpanjangan ini? Seperti yang dikatakan dalam permainan sepak bola. Saya sangat kecewa Bapak Ibu, 5-1 kita digunduli bagi yang menonton sepak bola. Karena pada waktu pelatih kita dari Korea, kita bisa menahan imbang 0-0 Australia. Betapa senangnya kita waktu itu. Saya termasuk pendeta yang senang. Hebat ini Indonesia, bisa ditahan ini bule 0-0. Berarti ke depan bisa tinggal 1-0 mereka. Ternyata beberapa hari yang lalu 5-1 Bapak Ibu digunduli. Bapak Ibu saudaraku, hari-hari ini mengajarkan kita seperti itulah dinamikanya Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka bagi kita
berlaku satu prinsip seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kesempatan. Seperti ilustrasi Tuhan Yesus tentang pohon ara. Tahu nggak Bapak Ibu tentang pohon ara ini? Analisa pohon ara dalam bagian ini yang pertama, Bapak Ibu, bahwa pohon ara ini ditanam di kebun anggur. Cek di Israel, di Timur Tengah. Nggak ada orang waras menanam di kebun anggurnya pohon ara. Pohon ara itu selalu di pinggir jalan, karena prinsip pohon ara itu adalah menyerap semua unsur hara, unsur vitamin, protein dari tanah, seperti kelapa sawit. Ya, ada orang yang waras menanam sawit bersamaan dengan singkong. Pasti singkongnya kerdil dan tidak berbuah, karena unsur hara disedot. Bapak Ibu saudaraku, itu pohon ara. Nah, yang menarik yang kedua, Bapak Ibu, pohon ara ini tidak pernah berbuah kalau dia di bawah 10 tahun. Ditanam tentu dengan biji, bukan dengan stek. Dia harus ditunggu 10 tahun, karena batangnya lah yang menentukan dia berbuah atau tidak. Dan pohon ara ini, Bapak Ibu saudaraku, seperti beberapa pohon yang ada di Papua. Buahnya ditentukan oleh kualitas di sekitarnya. Ada satu pohon dari Papua, namanya pohon matoa. Kalau sampai orang Papua tidak pernah makan buah pohon matoa, itu saya pertanyakan kepapuaannya. Karena saya sudah memakan, sudah membudidayakan di Medan, saya tanam di Bengkulu, berbuah lebat. Tapi juga menarik, jikalau di sampingnya pohon durian, buah matoa itu pasti mirip rasanya dengan buah durian. Nah, kalau durian nanti apa ya Pak Pendeta? Durian. Kalau di sampingnya nanti pohon rambutan, dia pasti mirip baunya dengan rambutan. Dia dipengaruhi oleh buah sekitarnya, persis dengan pohon ara. Maka Bapak Ibu saudaraku, orang yang waras tidak pernah menanam pohon ara itu di tengah kebun anggur. Pasti nanti kebun anggurnya disedot habis proteinnya, unsur haranya. Maka yang ada adalah anggurnya kurus kering dan tidak berbuah lebat. Tapi menarik dari perumpamaan Tuhan Yesus. Tentu Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini bukan berangan-angan atau menghayal dan mengarang-arang. Sebab beberapa kali Tuhan Yesus berjumpa dengan pohon ara, ada yang aneh pada pohon ara itu. Dalam perjumpaan yang lain Tuhan Yesus menyatakan, pohon ara ini dia tidak menjumpai berbuah, daunnya lebat. Maka dia kutuk pohon ara itu. Ini satu pohon, Bapak Ibu saudaraku, pohon yang tidak bisa dikendalikan oleh cuaca. Kadang-kadang berbuah tidak pada musimnya. Kadang-kadang berbuah orang tidak mengharapkan. Maka dia satu jenis pohon yang tidak mengikuti siklus. Maka ketika ditanam di daerah tropis, kami pernah tanam di Jakarta Barat, dekat gereja. Saya bawa dari Israel, tumbuh. Dan sampai hari ini belum pernah berbuah, kata mereka. Karena ini tanaman yang sungguh aneh. Tapi perhatikan dalam keanehan tanaman pohon ara ini. Kalau ara hutan berbuah sesukanya, di mana saja dia bisa berbuah dan di mana saja dia bisa lebat. Makanya ini tidak terkontrol. Kalau diumpamakan ini ilustrasi Tuhan Yesus ini adalah untuk orang-orang yang tidak tertib hidupnya, tepat. Untuk orang-orang yang berada di daerah kemakmuran tapi dia hidupnya tidak mengalami satu perjumpaan dengan pemilik yang sangat menyenangkan, saling menguntungkan, ini tepat. Maka Tuhan Yesus mengutip perumpamaan ini. Pohon ara ditanam di tengah kebun anggur. Tentu dia sedot itu unsur hara dari yang seharusnya untuk anggur. Tapi tidak apa-apa.
pekerjaannya menjelaskan, dicangkul, dipupuk. Sama-sama diberi nutrisi. Sama-sama diberi unsur hara yang membuat pohon itu bertumbuh. Tapi giliran sudah seharusnya berbuah, berarti sudah 10 tahun lebih. Perhatikan pada ayat tadi, 3 tahun 3 kali berturut-turut pemilik itu datang tidak mendapati buah. Kesal enggak? Yes, saya pun kalau pemilik itu setuju. Tebak, untuk apa dia hidup di situ percuma? Perhatikan tadi pada bagian yang disebutkan. Pohon ara itu pohon yang tidak diedukasi, dididik oleh iklim. Kalau ada di pohon-pohon ini disebutkan, musim apa sekarang di Banjarmasin? Duren. Oh, berarti pohonnya tertib dan bisa dikuasai iklim. Musim durian, musim rambutan, musim lengkeng, dan seterusnya. Berarti pohonnya waras. Tapi ketika hari ini ujuk-ujuk misalnya satu pohon berbuah lebat, yang seharusnya hari lain berbuah lebat, dia tidak berbuah lebat. Ada yang aneh. Pohon ara suka begitu. Kadang-kadang pohon ara ini di tebing-tebing di Sungai Yordan itu numbuh liar, buahnya lebat. Ketika suatu saat dipindahkan ke tempat di mana kita menanam supaya mengharapkan lebat, tidak berbuah, malah kurus kering. Padahal di sekitarnya banyak unsur hara. Ini contoh tidak tertib, acak-adul, acak-acakan, berantakan. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang paling berantakan pada tumbuh-tumbuhan? Pohon ara. Apa yang paling berantakan jika kita persamakan diri kita dengan pohon ara? Itu menjadi pertanyaannya Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang acak-adul hidupnya tidak tertib, berantakan, jauh dari Tuhan? Tapi perhatikan apa kata Tuhan. Terjadi dengan kita, masih ada kesempatan. Makanya senang sekali dengan pujian itu kan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk tapi jujur, kita sedang melayani diri kita kah? Atau betul-betul melayani Tuhan? Ini juga yang menginspirasi saya sebagai pendeta melayani terus panjang sabar. Saya sebenarnya kurang sabar sebenarnya, tapi firman ini menundukkan saya, mengalahkan saya, sehingga saya panjang sabar. Bapak Ibu, saudaraku, dalam hidup kita, jika kita mengalami perubahan oleh karena ditundukkan firman Tuhan, berarti kita juga bagian daripada ayat yang ke-9 tadi. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Itulah buah yang bisa kita praktekkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, kalau kita tidak berbuah nih, berubah, sungguhku berubah, waktuku terima Yesus. Firman itu mengubah kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya mengajarkan kita pada pagi hari ini, kata bertobat di situ bukanlah sesuatu yang kita takuti. Sebab mendengar kata tema bertobat selagi masih ada kesempatan, wah waduh, yang khotbah pendeta Jen, minggu depan saya nggak ibadah, saya tertusuk rasanya nanti, saya tersinggung rasanya nanti. Bapak Ibu, kata bertobat itu jangan identik dengan penghukuman. Menurut firman Tuhan ini, bertobat itu adalah kesempatan. Amin Bapak Ibu. Bukan kesempitan, kesempatan. Sempat kita untuk mengubah karakter kita. Sempat kita mengubah cara kita memandang orang lain. Sempat kita mengubah sesuatu dalam manajemen waktu kita.
Jikalau setiap hari kita bangun jam 7, jam 8. Tapi kalau ibadah, kita harus bangun jam 6. Supaya ada waktu berdoa bersama. Supaya ada waktu kita mengingat teman kita. Supaya ada waktu kita sedikit saja berbagi satu WA kepada rekan kita yang kita kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pernah enggak kita memikirkan orang lain sebelum kita beribadah? Atau sebenarnya Bapak Ibu kita yang selalu minta diperhatikan, sampai seperti Dracula, disedot, pengennya menyedot terus. Sesekali kita kan harus juga Bapak Ibu mendonasikan darah kita, mendonasikan tenaga kita, mendonasikan apa lagi? WA kita. Kalau ada pakai data kita 10, kasihlah 1 WA. Shalom Ober yang dikasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo, shalom jodoh saudaraku yang kekasih. Betapa indahnya seperti lagu kita yang pertama. Betapa indah harinya saat ku pilih penerus. Amin Bapak Ibu. Amin. Artinya hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan. Hidup ini kesempatan. Mau digali seperti apapun firman Tuhan ini, kalian pasti terlalu dalam kalau udah sampai bahasa Yunaninya. Terlalu dalam kalau ditarik sana tarik sini seperti gergaji. Tetapi intinya adalah ayat yang ke-9. Kalau kita hidup hari ini, berarti itu adalah kesempatan. Apa yang mau kita perbaiki? Perbaikilah. Siapa tahu tahun depan berbuah. Kalau hari-hari ini kita belum berbuah, ya jangan berkata Allah seperti lagu ini, aku masih mau seperti ini. Siapa yang mengatur diriku, ya akulah. Kalau bahasa Alkitabnya ego ini katanya. Waduh, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Dalam hal apa? Luar biasa dalam hal kebebalannya. Tapi tidak di sini tuh ya Bapak Ibu, di sana. Kalau di gereja kita nggak ada orang yang bebal Bapak Ibu. Semuanya orang-orang yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Apa perbedaan bebal dan bodoh Bapak Ibu? Kalau orang bodoh begini. Martin, 1 tambah 1 berapa? 2. Saya ubah. 2 tambah 2 berapa? 10. Martin kok jadi 10? Ya saya pengen Pak 10 katanya. Saya ubah lagi ya. 5 tambah 5 berapa? 7 katanya. Martin, sini saya ajari. Saya biasa mengajari pakai contoh. Ini pisang goreng Martin, betul? Enak nggak? Coba dulu dikit. Dicoba, enak Pak. Kan dirasa nih. Nah, makanya mengajar orang mesti diajak juga ngopi-ngopi, makan, minum, itu lebih cepat mengajar daripada kita ngomong berbusa-busa. Itu seperti orang yang kerasukan, berbusa mulutnya nanti gak ada perubahan. Bapak Ibu, mari. Ini goreng 1, iya Pak. Tambah 1 ada berapa? 2. Nah untuk 2, aku senang sekali. Tambah dong Pak, pasti dia bilang begitu. Oke, 2 goreng Martin. Tambah 2 goreng ada berapa? 4. 4 untuk aku semua Pak ya. Untuk yang lain enggak usah. Sini 4 goreng. Berarti 2 tambah 2 4. Berarti Martin dari yang tidak tahu menjadi tahu. Best dong. Is the best. Bagus. Saya pun begitu. Dari yang tidak bisa khotbah jadi khotbah. Dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Dari yang anak-anak menjadi pemuda. Dari pemuda menjadi bapak-bapak P2MI. Dan ada anak saya 1. Itu artinya saya pria. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, sekarang diubah. Bertemulah katakanlah si X. 1 tambah 1 X berapa? 2 Pak. Itu bertahan kita. Baru saya berpikir mau kasih dia gorengan. Tapi saya tanya lagi, 2 tambah 2 berapa? 100 kata dia. Kok 100? Banyak amat. Jadi kita ulangi, 2 tambah 2 berapa? 10 kata dia. Oke kita ubah, 2 tambah 1 berapa? 30. Pokoknya saban ditanya jawabannya tidak pernah ada yang benar. Kenapa bisa begitu? Saya ambil gorengan lagi. 1 tambah 1 goreng berapa? 3 kata dia. Enak 3 nggak apa-apa, kau makan. Pakai lagi alat bantu yang lain, jeruk. 2 jeruk tambah 2 jeruk berapa? 10 kata dia. Wah ini anak kok nggak bisa diajar. Akhirnya saya tanya, kenapa bisa sampai begitu? Lalu dia berkata,
Emang kalau saya katakan 2 tambah 2 10, 2 tambah 2 30, 3 tambah 3 50, emang kenapa? Mulut saya juga kok. Itu kan urusan saya. Itulah orang bebal. Kan berbeda tadi 2 tambah 2 4. Oh iya ya, salah. Benar 4. Tapi kalau sudah tahu, tapi memang mulutnya dia, hati-hatinya dia, itulah orang bebal. Tapi puji Tuhan, berita gembiranya, di sini kita ada yang begitu. Kita semua orang bodoh jadi pintar, amin. Tapi di tempat lain mereka semua orang bebal. Maka jangan pergi ke tempat lain itu. Di situ semua kumpulan orang bebal. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan, mari hari ini kita belajar hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Yang pertama diperbaiki menurut firman Tuhan ini, yaitu di ayat yang kedua dan ketiga. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya." Dan yang terakhir disebutkan di ayat yang keempat, "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya, yaitu dosa dan kesalahan." Karena pada waktu masa Tuhan Yesus, mereka berpikir yang ditimpa malapetaka itu adalah mereka yang banyak dosanya. Yang ditimpa menara itu adalah mereka yang banyak kesalahannya. Bapak Ibu, kita berpikir sering begitu. Yang mengalami susah penderitaan itu mereka yang berdosa. Yang mengalami kesulitan dan penderitaan itu mereka yang banyak kesalahannya. Bukan, kata Tuhan, bukan. Tetapi mereka yang tidak menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Apa kesempatan itu? Kesempatan itu begini Bapak. Dalam filosofi orang Yunani, waktu itu digambarkan seperti orang yang punya kepala botak. Maaf ya kalau ada kepalanya di sini botak. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ketika kepala botak itu lewat, dan ingat, di atas kepala botak itu ada jambul. Jambul tahu ya? Semuanya botak tapi ada jambulnya sedikit. Kira-kira nih, ketika yang botak itu lewat, bagaimana cara kita menangkapnya? Maka kita harus secepat mungkin menangkap jambulnya, baru kita dapat. Itulah waktu menurut orang Yunani. Berarti Bapak Ibu, ketika waktu lewat dalam hidup kita, kita harus punya momen yang tepat menangkap jambul itu, sehingga waktu itu menjadi milik kita. Kalau kita tidak menangkap itu Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah kita nanti harus menebus waktu itu kemudian. Dan kesalahan banyak orang hari ini adalah ketika setiap momen waktu yang ada tidak digunakan, ditangkap dengan baik-baik. Ada begitu banyak orang di usia 30 penyesalan atas usia 20 menurut penelitian. Jadi nggak pernah ada orang menyesal di usia 10 tahun untuk peristiwa 20 tahun lagi. Tapi selalu menyesal peristiwa yang telah lewat. Dan Bapak Ibu saudaraku, orang pada menyesal ketika usia 40 dia tidak berbuat banyak di usia 30. Maka hati-hati ketika kita usianya 20, isi dengan benar. Maka di usia 30 kita sudah meniti membuat tangga yang benar. Nah, di usia 40 ketika tidak digunakan dengan benar, penyesalan datang di usia 50, 60, 70 dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita tidak berhenti pada penyesalan. Firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita berhenti pada orang yang menyesal. Tapi firman Tuhan selalu ajarkan kesempatan, ada kesempatan. Maka Tuhan Yesus memberikan edukasi melalui perumpamaan pohon ara di tengah kebun anggur. Pohon ara itu sebenarnya tidak merugikan kebun anggur jikalau pohon ara itu berbuah. Demikian juga sebaliknya, akar-akar pohon ara itu dapat
mencari unsur hara yang digunakan oleh anggur-anggur. Berarti terjadi hubungan simbiosis, saling menguntungkan. Maka Bapak Ibu, antara waktu yang kita lewati, kita jalani, kita hidupi dengan anugerah Tuhan, kesempatan berjalan bersama. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, dalam beberapa riset saya menemukan, ketika saya ke Banjarbaru, saya riset di sana banyak orang yang rajin bermain bola. Kita akan menyangka itulah dampak dari perbuatannya. Kita menghakimi. Tetapi firman Tuhan justru berkata lain. Masih ada kesempatan, saudara. Sehingga dengan kesempatan itu terjadilah terus-menerus proses membentuk, memperlengkapi, mengisi yang tertinggal. Bagi yang mahasiswa-mahasiswi, ya, mahasiswa, ya, di 3 saja Bapak Ibu sudah rasanya lelah sekali. Berhenti pemikiran itu, ubah. Saya selesai doktor di usia 54 tahun Bapak Ibu. Teman-teman saya di usia 35 ke 45. Saya kok di usia 54 pun tidak apa-apa. Kalau masih ada satu lagi di atasnya, saya akan ambil. Karena itu adalah kesempatan bagi saya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku ada kesempatan melayani Tuhan. Disebutkan dalam pelayanan kita hari ini Bapak Ibu, jenis-jenis pelayanan kita di dalam gereja, dalam kebaktian minggu, masih satu skop seksi, komisi panitia kebaktian, pelayan firman, liturgis worship leader. Suka minta diganti kan? Atau kita memang gak siap jadi worship leader? Mari dilatih. Masih ada kesempatan seperti kata firman Tuhan. Jangan terus berkata, oh saya gak bisa lah. Lah kok kita yang berkuasa atas tubuh kita? Kan Tuhan yang seharusnya berkuasa. Tuhan saya mau. Itu kan kalau orang metodis begitu. Tuhan saya mau. Kiranya Tuhan menolong saya. Gak ada yang sulit. Singer Mini Lai dan Julina, pemusik Tim Juli, Hardin dan Juju, pembaca epistel Werning Marugu, pendua siapa Tanjung Mapiada, persembahan Hanna Dolosari, operator streaming Martin Luther, operator LCD, persembahan pujian dan seterusnya. Apakah kita benar-benar melihat itu sebagai kesempatan? Atau kita melihat itu pekerjaannya orang-orang tertentu saja membuat kita capek. Kita tidur saja belum puas disuruh ke gereja pagi-pagi jam 9. Bapak Ibu, mari kita belajar dari pohon ara ini. Tuhan tidak tebang, tapi dikatakan beri kesempatan. Apa yang mau kita minta Bapak Ibu? Pertanggungjawaban. Tuhan, kenapa Engkau memanggil saya? Kalau Tuhan berkata, saya melihat Engkau medesu, masa depanmu suram, lebih bagus kau dipanggil ke surga daripada di dunia memberi kesaksian yang jelek. Pilih mana Bapak? Tetapi Tuhan tentu memberikan kita anugerah supaya kita berubah. Yang tadinya malas-malas ke gereja, rajinlah. Amin Bapak Ibu. Yang bersuara itu yang malas-malas ya. Bapak Ibu saudaraku yang suka kalau dipercaya melayani oleh Tuhan, lalu sebentar-sebentar tidak ada kabar. Panitia kebaktian yang bingung. Ini yang mana ini orangnya? Ini yang mana ini orangnya? Bapak Ibu perhatikan. Masa gara-gara kita rusak sejemaat mau beribadah? Masa gara-gara kita Bapak Ibu terganggu mereka? Dan seterusnya. Padahal kan hidup ini adalah kesempatan. Dan Bapak Ibu saudara, mari kita belajar setia. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan sebentar ke sini, sebentar ke sana. Gereja itu keluarga. Itu prinsip Tuhan membentuk keluarga melalui Adam dan Hawa yang kemudian menjadi umat beribadah
dan kemudian gereja, keluarga. Jadi gereja itu bukanlah entertainment. Kalau di tempat sana Pak kan ada lampunya kelap-kelip, kita juga bisa bersorak-sorai. Kalau kita pun seperti apa joget-joget enggak disorot. Bapak Ibu, itu bukan gereja. Gereja itu adalah keluarga kerajaan Allah. Makanya Bapak Ibu, kita ke gereja yang seperti itu misalnya, kita nggak dikenal pendetanya kok. Kita nggak pernah di WA pendetanya kok. Kita nggak pernah diperhatikan. Lalu kenapa kita harus ke situ? Dia hanya butuh fulusmu. Dia hanya butuh kau rame-rame di sana sebagai figuran membuat rame-rame di situ. Bapak Ibu, mari belajar. Jikalau ini gereja kita adalah keluarga kita, maka susah senang kita harus memperbaiki gereja kita. Amin. Apa yang kurang kita perbaiki. Tapi kalau kita juga datang ke gereja, itu namanya mental ngebosin. Bos di gereja ini, bos kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Maka sekalipun firman Tuhan ini keras, maka mari kita belajar. Ya, gereja itu adalah rumah Tuhan, tempat kita bertumbuh, melayani Tuhan, dan kesempatan Tuhan berikan kepada kita berubah dan melayani. Kalau yang biasanya kita mesti di WA supaya datang ibadah, mari hari ini ya kita juga praktekkan. Saya kan di WA Pak Pendeta setiap hari Sabtu dan Minggu. Mari saya juga harus WA teman-teman saya yang bandel-bandel ini supaya mereka dilawan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga target kita tercapai. Apa target kita tahun ini? 70 rata-rata beribadah. Adakah 70 kita di sini? Lebih 70 karena bersama para malaikat di surga duduk di tempat duduk itu. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, apa motto kita tahun ini? Selain Martin sudah hafal dia, luar kepala, di luar kepalanya dia tahu. Bapak Ibu, apa motto kita? Berjumpa 2 orang baru setiap hari. Berarti jangan setiap kita berjumpa orang lama terus. Berjumpa dengan orang lama, berjumpa dengan orang lama. Orang lama mah udah biasa, tapi orang baru. Mari kita hari ini berjumpa dengan orang baru, sehingga jembatan memberitakan Injil terjadi di gereja kita. Amin Bapak Ibu. Maka kita menjadi murid Kristus yang militan. Amin. Kita berdoa. Minta Bapak Pendeta untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini sapaan dari kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sampai dengan detik ini pun masih ada kesempatan bagi kami untuk berbuat sesuatu yang menolong kami dan memampukan kami untuk mengambil keputusan mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam jemaat di tempat ini. Masih banyak kesempatan bagi kami untuk juga bertobat. Jika di antara kami ada hal-hal yang tidak tepat yang sering kami perbuat dan lakukan, baik dengan pikiran, dengan perkataan maupun perbuatan kami, biarlah kami meninggalkan semua kesalahan dan dosa-dosa di masa-masa yang lalu untuk kembali menatap masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran ini dan berkati hamba-Mu yang sudah berjari lelah di dalam mempersiapkan dan menyampaikan kebenaran ini. Kau berkati dan pakai terus hamba-Mu ini untuk senantiasa menjadi saluran berkat bagi setiap kami jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengar pada saat ini. Mari kita melihat warta jemaat kita. Warta jemaat yang
leader oleh Maria Jessica Panggabean, pemandu pujian, singer Melinda Sitinjak dan Wiwin, pemusik Sosen, Jojo, dan Obed, pembaca epistol Kanaria Dolok Saribu, doa syafaat oleh Ibu Sari Oktarina, persembahan oleh Marali Barubu, operator streaming oleh Martin, operator LCD oleh Ranto, persembahan pujian dari kelas meeting Obed dan kelas meeting Anton, penyambut jemaat dari kelas meeting Yanti dan sekolah minggu oleh Rosalina Hutajulu. Dan juga terima kasih untuk persembahan konsumsi yang disediakan oleh panitia Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Paskah yang pertama untuk pengumuman baik kepanitiaan dan lain sebagainya boleh dilihat di papan pengumuman gereja. Untuk mendukung pelayanan Paskah, mari kita sama-sama mendukung penggalangan dana Paskah melalui janji iman kita. Dan juga setelah selesai ibadah nanti akan ada usaha dana dari seksi usaha dana. Mari kita sama-sama mendukung dan membeli produk yang disediakan. Untuk mendukung daripada dana Paskah ini bisa ditransfer ke rekening Bendahara Paskah dengan nomor rekening tertera atas nama Julina Zega. Yang kedua, dari Komisi Pelayanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah pemeliharaan harta benda. Persembahan minggu ketiga di bulan Maret 2025 dan kehadiran jemaat boleh kita lihat di warta dan di slide. Peneguhan pernikahan di hari Minggu 30 Maret 2025 di ibadah umum akan diadakan peneguhan pernikahan Bapak Ari Zulfana dan Ibu Bunga Lesti dengan jemaat yang berulang tahun juga di bulan Maret. Boleh kita lihat di warta dan di slide. Dan apabila ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Maret namun belum diwartakan, mohon info ke Komisi Anggotaan Ibu Cawas Eviati dan Saudari Julina Zega agar bisa diwartakan. Untuk pokok-pokok doa boleh kita lihat di warta dan di slide. Dan yang kelima, dari panitia pemeliharaan harta benda, untuk kebutuhan sarana beribadah jika membutuhkan 2 lusin kursi citos di tempat kebaktian, dan kita merindukan juga kulkas di gereja yang sudah rusak, dan kita doakan supaya 1 unit kulkas boleh segera dibeli untuk kebutuhan pastorat gereja. Juga kita doakan untuk PTGMI yang sedang mencari 1 unit sepeda motor metik dengan harga 5 juta. Dan yang terakhir, dari seksi PTGMI untuk kelas meeting pada hari Kamis 27 Maret 2025, pelayan firman dari kelas meeting Yanti, worship leader dan singer dari kelas meeting learning, dan pemusik dari kelas meeting Hardin, Wiwin, dan Obed. Begitu juga dengan persekutuan PTGMI hari Sabtu 29 Maret 2025, pelayan firman oleh Pak Pendeta Erwin Daud, worship leader dan singer dari kelas meeting Maria. Begitu juga dengan pemusik kelas meeting Bara, Juli, dan Jojo. Setelah selesai ibadah persekutuan PTGMI, kita gotong royong membersihkan gereja dan menyusun kursi. Demikian Bapak Ibu, jawaban warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Amin. Jika ada dari Bapak Ibu yang merindukan mau mempersembahkan kesaksian pujian, dipersilakan. Jika tidak ada, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mengumpulkan persembahan firman Tuhan dari Matius 22 ayat 21.
Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian kita, apalah arti ibadahmu. Kepada petugas di dan juga persembahan ke depan untuk operasional pemeliharaan harta benda gereja, yaitu motor dan segala yang berkaitan, termasuk listrik, air. Kami berdoa Bapa di surga, berkatilah gerejamu yang kecil ini,
tapi kami percaya berdampak besar, karena kami semua jemaat-Mu memiliki hati yang besar, semangat yang besar, visi yang kuat, dan kapasitas yang Tuhan perbesar terus-menerus dalam semangat dan juga dalam melayani. Kami naikkan syukur atas persembahan-persembahan kami. Berkatilah setiap tangan yang telah mempersembahkannya. Dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan dan juga menolong mereka di sana, sehingga pekerjaan mereka menjadi berkat. Bagi para mahasiswa dan pelajar yang masih bergantung kepada orang tua, yang juga bergantung pada dana pemerintah, berkatilah mereka mengelola keuangan mereka dengan baik, sehingga mereka mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Dan juga secara khusus bagi jemaat yang belum bisa mempersembahkan, kami percaya Engkau menolong mereka sehingga dapat memberi pada waktu-waktu ke depan. Kami naikkan syukur Bapa atas persembahan ini, terimalah, sebab kami telah memberikannya dengan satu pengertian bahwa semua yang ada pada kami datang dan bersumber daripada-Mu, dan semua kami kembalikan menjadi hormat dan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kami pun bersukacita hari ini karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persembahan ini. Kami serahkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memeteraikan setiap janjinya kepada setiap kita dan anugerah kesempatan mengubah kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita berkelas meeting serentak. Mohon kita berperan aktif. Bagi para ketua-ketua kelas meeting, pemimpin CM, nanti sebelah kiri itu P3MI ya. Di depan ini adalah PWMI. Sekalipun kita misalnya 5 menit, 10 menit, kita harus tetap berkelas meeting sebagai bagian dari kita untuk mengalami kebersamaan dan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk konsumsi yang disediakan. Jadi panitia Paskah bagikan konsumsi di kelompok saja ya. Kita meminta berdoa Bapak padam untuk konsumsi kita ya Pak ya. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mendapatkan firman dari Kembang Tuhan. Kini kan saatnya kami nikmati konsumsi kami pada hari ini. Berkati konsumsi kami ini menjadi kesehatan dan kekuatan dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa di surga, berikan berkat-Mu buat klien-klien-Mu yang akan menyediakan konsumsi. Terima kasih Bapak, hanya jalan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan.
dirinya masing-masing berkelompok ya. Seperti biasa ya. PWNI di belakang, nanti dipanggil Ibu Fitri di dalam, Ibu Novi.